Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian part ke-10, bait doa Jaljalut Sayyidina Ali, bait ke-39 sampai ke-42, sudah kami terangkan. Pada bagian part ke-11 ini, kami sambung keutamaan dari masing-masing bait doa Jaljalut, bait ke-43 sampai bait ke-48. Dalam bait-bait doa Jaljalut, terdapat pesan religi keagamaan. Dalam kehidupan ini, banyak menyimpan sebuah misteri yang harus kita hadapi. Jika sewaktu-waktu datang menghampiri saat hidup berjalan seperti yang kita inginkan, banyak yang gelap mata dan malah melupakan Tuhan. Hingga Tuhan memberikan kita sebuah peringatan supaya kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Seorang hamba yang telah jauh dari Tuhannya untuk memohon ampun atas yang telah diperbuat dan memohon pertolongannya. Sejauh apapun kita pergi dan sebanyak apapun dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba, maka hamba tersebut akan datang kepada Tuhannya dan memohon ampun serta meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita kembali kepada bait doa Jaljalut ke-43. Bikat taulu wala haulus, syadidul liman ata, libabi janabi kuataja zulmatun jalat. Pertama, barang siapa yang menulis bait doanya pada kulit kijang di waktu Syaroful Marih, yaitu tepatnya di bulan Januari, kemudian dikenakan, maka ia akan mendapatkan keselamatan dari segala niat jahat orang, dan diberi kemenangan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kedua, apabila seseorang secara istiqomah memperbanyak membaca bait doanya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan agamanya. Dan Allah akan memperbaiki hati orang tersebut dengan kemuliaannya. Kalau ia seorang yang penakut, maka Allah akan menguatkan keberaniannya dan meningkatkan keselamatannya. Bait doa Jaljalut ke-44. Bitoha wa tosin wa yasin kun lana, bitosina mimin bisa adati ukbilat. Pertama, barang siapa yang membaca bait doanya sebanyak 7 kali waktu pagi hari, maka pekerjaannya di hari itu akan dimudahkan dengan keberhasilan. Dan jika bait doanya dibaca sebanyak 7 kali di waktu sore hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan dan berkah. Kedua, apabila secara istiqomah membaca bait doanya sebanyak 41 kali pada saat pagi hari, Allah akan mengabulkan seluruh hajatnya dan diberikan rezeki yang lebih berkah. Dan Allah akan memberikan kebahagiaan secara lahir dan batin dalam hidupnya. Ketiga, jika seseorang membiasakan membaca bait doanya sebanyak 41 kali setiap malam, maka tanpa terduga, apabila si pengamalnya akan menemui ajal kematian, maka Allah akan memberikan kematiannya dalam keadaan mati yang baik. Bait doa Jaljalut ke-45. Bikafin wahaya suma'ainin wasodiha, kifayatuna min kulli su'in bisyal mahat. Pertama, barang siapa yang membaca bait doanya sebanyak 7 kali dengan menahan nafas, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, lalu usapkan ke seluruh tubuh, Allah akan memberi keselamatan dari segala ilmu sihir dan segala senjata tajam, dan juga akan terhindar dari gangguan jin dan setan. Kedua, apabila dibaca sebanyak 7 kali bait doanya pada kedua telapak tangan
dengan nafas biasa. Kemudian, tiupkan pada kedua telapak tangan. Lalu sapukan pada ke seluruh tubuh. Allah akan membersihkan energi negatif dan menghilangkan penyakit dalam tubuhnya. Ketiga, apabila bait doanya dibaca sebanyak 41 kali pada malam hari, sesudah dibaca sebanyak 41 kali. Besoknya, menemui orang yang dimaksud, maka akan melemahkan hati musuh yang mengancam jiwa kita, atau yang memiliki atasan yang selalu marah dan benci sehingga mencari kesalahan kita. Bait doa Jaljalut ke-46. Bihamim ainin, summa sinin wa kofiha. Himayatuna min hal jibalu tazalzalat. Pertama, barang siapa yang secara istiqomah membaca bait doanya sebanyak 26 kali setiap harinya, maka Allah akan selalu menjaganya dari segala musibah dan terhindar dari segala bentuk mara bahaya. Kedua, apabila bait doanya ditulis, kemudian bacakan bait doanya 1000 kali, lalu dikalungkan kepada orang yang sakit, maka Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Bila dikalungkan kepada orang yang takut, maka dia akan diberi keamanan dan keselamatan. Bait doa Jaljalut ke-47. Bi alfin walamin summa mimin wa sodiha. Jazabtu kulubal alam nafa'ak balat. Pertama, barang siapa yang membaca bait doanya sebanyaknya dibaca pada saat kita mengalami kekhawatiran akan sesuatu hal atau ketakutan kecelakaan sewaktu dalam kendaraan, maka Allah akan menyelamatkannya dari apa saja yang dikhawatirkan dan dilindungi dari musibah, kecelakaan di darat, laut dan udara. Kedua, apabila bait doanya dibaca di hadapan orang yang dengki, marah, dan binatang buas atau hewan berbisa, dibaca bait doanya sebanyak 3 kali. Lalu angkat lidah di langit-langit mulut, biarkan beberapa saat sampai benar-benar aman. Maka orang yang dengki, marah, binatang buas, atau hewan berbisa tersebut akan bungkam dan terdiam. Bait doa Jaljalut ke-48. Bi alfin walamin summa mimin waroiha. Tajallat binuril ismi waruhu kotalat. Pertama, barang siapa yang membaca bait doanya dibaca sebanyak 77 kali setiap selesai mengerjakan sholat maghrib, maka segala hajat keperluannya akan dikabulkan Allah. Kedua, apabila ingin dihormati dan tidak diremehkan orang atau untuk menundukkan orang lain, baca bait doanya sebanyak 3 kali pada bacaan yang ketiga. Langsung hentakkan kaki kanan 3 kali ke bumi atau ke lantai. Bisa digunakan sewaktu mau keluar rumah, atau dibaca mau masuk ke rumah orang tersebut. Kunci bait doa Jaljalut yang ke-48, baca bait doanya sebanyak 3 kali. Lalu berdoa kepada Allah, apa saja hajat keperluannya, maka akan diijabah. Bahkan segala senjata tajam yang hampir sampai di tubuh kita, bila kita bacakan bait doanya, akan tertahan di udara. Demikian manfaat bait doa Jaljalut ke-43 sampai ke-48. Insya Allah, pada konten selanjutnya, kami bahas doa bait Jaljalut berikutnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.